بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, di akhir dari penjelasan beliau tentang jawaban dari yang ketiga ini, bahwasanya bagaimana bisa disebut madhab at-tawil, yaitu al-Asy'ariyah, disebut madhabnya ini batil, padahal bersama mereka ini ada dari imam-imam kita. Dan beliau menjawab dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya seorang itu atau al-haq itu tidak dilihat dari banyaknya orang atau siapa, tapi bahkan seorang itu diukur dengan apa yang dia ucapkan, dengan kebenaran yang dia bawa. Kemudian yang kedua, yaitu kalau diperhadapkan, idza qabalana ar-rajul, atau idza qabalna, kalau kita perhadapkan ini antara seorang yang berada di madhab al-Asy'ariyah ini dengan orang-orang yang berada di madhab para salaf, di madhab para salaf, berarti kita akan dapati bahwasanya madhab para salaf itu di jalannya ada orang yang lebih mulia, lebih besar, lebih agung, berpetunjuk, lebih kuat daripada orang-orang yang berada di jalan al-Asy'ariyah. Paling rendahnya adalah a'immatu al-arba'ah. Kemudian naik sedikit para tabi'in. Naik lagi sedikit di sama sahabat. Sama sahabat ini ada 4. Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin ada 2. Abu Bakar dan Umar. Kemudian di atasnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, "Nahnu la nunkiru anna li ba'd al-ulama al-muntasibina ila al-Asy'ari." Kami tidak mengingkari bahwasanya sebagian dari ulama yang menisbahkan kepada Imam al-Asy'ari qadama sidqin fil Islam. Ini kalau betul bahwasanya dia dari madhab al-Asy'ariyah. Bisa saja dia hanya menyebut bahwasanya dia madhab al-Asy'ariyah karena sepotong ucapannya, makanya disebut dia mazhab al-Asy'ariyah atau apa. Ya mungkin kalau dijelaskan kepadanya ini, dia akan rujuk. Pengakuan saja. Apalagi dia cuma sekedar mengambil ucapannya tanpa melihat ucapan yang lain, karena kadang seperti itu. Mungkin di ucapan ini dianggap seperti ucapannya madhab al-Asy'ariyah, tapi di tempat lain ternyata dia bantah ucapan ini tanpa dia sadari. Berarti bisa saja ucapan ini keluar dengan apa? Karena hal yang lain. Seperti yang berlalu bersama kita, Ibnu Utsaimin, dia mengucapkan apa? Ma'iyah dzatiyah, hakikiyah dzatiyah, kan? Disangkalah bahwasanya Ibnu Utsaimin ini berpendapat bahwasanya ma'iyah Allah itu di mana? Allah di mana zatnya? Di bumi. Tanpa melihat, kata Muslimin, tidakkah mereka melihat ini ucapanku setelahnya? Bahwasanya Allah tidak, zatnya berada di tinggi di atas arsy. Dia bersama ilmunya, bersama makhluknya dan seterusnya. Dan siapa yang mengatakan Allah di bumi zatnya kafir? Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Artinya bisa saja ini, bisa saja itu. Dan kita ketahui keadaan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sama juga dengan ini. Tapi kata beliau, kita tidak mengingkari, taruhlah, bahwasanya ada sebagian dari ulama yang disebutkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu memiliki qadam sidqin, ada kedudukan tinggi fil Islam. Wa zabb anhu, ada juga pembelaan terhadap Islam. Wal inayata bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan, dan
ada pembelaan atau penjagaan terhadap kitab Allah SWT dan Rasulnya. Iya. Dan sunnah Rasulullah SAW secara riwayat dan secara dirayah. Iya. Secara riwayat itu apa yang datang dari Nabi SAW, iya, kemudian turun, ya, atau apa yang datang secara riwayat sampai kepada Nabi SAW. Dan penjagaan dari bentuk dirayah itu makna, penjelasan makna, tidak keluar dari itu. Iya. Tidak keluar dari dua ini. Kata beliau, wal harsu ala naf'i. Begitu pula ada semangat untuk memberi manfaat terhadap kaum muslimin. Iya. Wa hidayatihim, walakin hadza la yastalzimu ismatahum. Tapi ini tidak mengharuskan, kalau begini modelnya tidak mengharuskan adanya bahwasanya mereka yang terjaga dari dosa, minal khoto'i, atau terjaga dari kesalahan, misalnya fima akhtahu fi, pada apa yang dia salah di situ. Kata beliau, wala qabula qaulihim fi kulli ma qaluhu, dan tidak mengharuskan juga seorang menerima ucapannya setiap apa dia ucapkan. Iya. Kata Imam Malik, iya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Ya kan? Setiap orang itu diambil ucapannya dan ditolak, illa sahibu hadil qabr, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya, semua orang bisa ucapannya diterima, bisa juga dibantah, ditolak. Tapi ucapannya Nabi SAW itu semuanya diterima. Kata beliau, wala yamna'u min bayani khata'ihim wa raddihi, dan tidak juga, tidak mengharuskan juga bahwasanya kita dilarang untuk menjelaskan kesalahannya dan membantah kesalahannya. Iya, sehingga kalau dia punya kedudukan tertinggi, bukan berarti kita harus terima ucapannya, bukan berarti juga kita harus diam saja ketika dia salah, enggak. Lima fi dzalika min bayanil haqqi, karena pada hal tersebut ada dari penjelasan tentang hak wa hidayati al khalq, dan adanya petunjuk pada makhluk. Jadi kalau salah, jelaskan, karena berkaitan tentang penjelasan yang benar dan berkaitan dengan petunjuk kepada makhluk. Wala nunkiru aidan anna li ba'dihim qasdan hasanan fima dhahaba ilaihi wa khufiya alaihi al-haqqu fihi. Dan kita juga tidak mengingkari bahwasanya sebagian mereka ada yang memiliki maksud yang sangat bagus pada apa yang dia berpendapat dengannya, dan samar atasnya al-haq. Iya, tersamarkan darinya al-haq. Kata beliau, walakin la yakfi liqabulil qaul, tetapi tidak cukup juga kita menerima ucapannya dengan baiknya maksud bagi orang yang berbicara. Jadi tidak juga seperti itu. Ya, ucapannya salah tapi niatnya bagus, apakah diambil ucapannya? Tidak juga, tidak cukup. Ya, bal la budda yakuna muwafiqan li syari'atillahi, bahkan harus, ya, ucapannya ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mukhalifan laha wajib radduhu ala qailihi kainan man kan. Kalau menyelisihi maka wajib untuk ditolak, dibantah terhadap orang yang berbicara, siapapun dan bagaimanapun, dimanapun. Iya. Kata beliau, liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Jadi wajib ditolak, ditolak. Kemudian summa in kana qailuha ma'rufan bin nasiha was sidq fi talabil haqq u'tudira anhu fi hadhihi al mukhalafah wa illa 'umila bima yastahiqqu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Kemudian kalau misalnya yang berbicara ini bagus, dikenal dengan nasihatnya dan kejujurannya, iya, dalam mencari kebenaran, maka diberi uzur darinya pada penyelisihannya ini. Kalau tidak, kalau bukan orang seperti itu, maka umila bima yastahiqu, maka dilakukan apa yang berhak untuknya, iya, dengan jeleknya maksudnya dan penyelisihannya. Jadi seorang kalau berbicara dengan kejelekan, sesuatu yang menyelisih dengan syariat, berarti pandangan kita dua.
ada dua. Kalau ada orang berbicara tentang sesuatu yang menyelisihi syariat, menyelisihi akidah di sunnah wal jamaah misalnya, maka ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, kita tolak ucapannya, siapapun yang ngomong, tanpa dirinci ucapannya, qaulnya. Ya, misalnya ada mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini ucapan kita tolak atau dirinci? Ya langsung tolak. Berkaitan dengan al-qaul, ucapannya. Sekarang berkaitan dengan orangnya. Berkaitan dengan orangnya, bagaimana caranya? Apa? Kalau ini dirinci. Kalau memang yang bicara yang bid'ah, ya sudah. Tapi kalau orang ini bicara, orang yang dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan nasihatnya, bagaimana dia mencari kebenaran, maka diberi uzur dan dijelaskan penyelisihannya terhadap ucapannya, penyelisihannya terhadap syariat dari apa yang dia ucapkan. Itu dua. Dua. Jadi dia dari al-khata' wal mukhti. Al-khata' kesalahannya, ini dada, sudah. Tapi kalau mukhti yang salah ini yang dirinci. Kalau orangnya memang yang ngomong ini jelas, maka itu beda keadaannya dengan orang yang ngomong ini adalah orang yang dikenal dengan nasihat. Seperti yang disebutkan oleh musannif di sini. Disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Jadi selesai kita dari khotimah ini. Di sini ada 3 syubhat, itu sudah kita selesaikan. Jadi berapa semua syubhatnya? 18 ya. 18. 3 berkaitan tentang madhab khusus, yaitu al-Asy'ari, al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Baik. Sekarang masuk di fasal. Ini membahas tentang hukum mentawil. Qala rahimahullah ta'ala, ini sudah lewat, cuman tambah sedikit dari musannif. Qala rahimahullah ta'ala, fa in qala qailun hal tukaffiruna ahla at-ta'wili aw tufassiqunahu, apakah engkau mengkafirkan pelaku ta'wil, yaitu tahrif. Kalau ingin ta'wil di sini, ta'wil memalingkan tanpa ada qara'in, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti-bukti. Atau engkau menjadikannya sebagai seorang yang fasik. Qulna, jawabannya, al-hukmu bit-takfir wa at-tafsik laysa ilaina bal huwa ila Allah wa rasulih. Ini pertama, hukum mengkafirkan atau menjadikan dia seorang fasik itu bukan pada kita, tapi itu pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Fa huwa min al-ahkam asy-syar'iyyati allati maradduha ila al-kitab wa sunnah. Apa artinya itu maradduha? Isim mausul itu butuh kepada sila, dan sila itu tidak datang kecuali dengan jumlah atau syibul jumlah. Artinya syibul jumlah saja itu ada muta'alliqnya. Kan? Makanya kalau ada isim mausul setelahnya ada isim, itu pasti mubtada. Dan setelahnya ini cari khabarnya. Maka jumlah ini silatul mausul la mahalla min i'rab. Bisa? Kalau ada isim mausul setelahnya ada mufrad, jumlah ismiyah, kalau fi'il jelas. Itu tidak ada, jelas, sangat jelas. Tapi kalau dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah, berarti antum harus ada mubtada, ada khabar. Jadi kalau ada isim seperti ini datang jatuh setelah isim mausul, dan isim mausul dengan silanya itu tidak pernah terpisah, harus jatuh setelahnya, tidak bisa. Artinya kalau antum mufradkan saja dia, misalnya maf'ulun bi, misalnya majrur, badal, itu tidak bisa masuk. Karena dia ketentuannya harus jumlah, dan jumlah itu dibangun di atas dua.
isim-isim dan fi'il isim. Dikenal jumlah ismiyah. Bisa di sini. Itu pokoknya semuanya gitu. Iya. Ya, itu i'rab detail namanya. Iya. Kalau yang kita dapati kan banyak. Misalnya alladzi jaa. Sudah jaa. Silatul mausul. La mahal min i'rab. Tapi dirinci. Jumlah 4. Duanya tambah 2 lagi berarti 4 semua. Ya kan? 4 semua. Adapun syibul jumlah ini datang dalam bentuk apa? Zorof. Ya kan? Zorof atau jar majrur. 2. Ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Pasti apa? Ada muta'alliqnya. Ya kan? Dan muta'alliqnya ini terhapus. Dan muta'alliqnya harus fi'il. Tidak bisa isim. Tidak bisa antum alladzi hasilun. Tidak bisa. Pasti alladzi istaqarra. Iya, hasala, kamula dan seterusnya. Karena dia butuh sila dan silanya harus jumlah. Iya, jumlah. Baik. Qala fa huwa min al-ahkam asy-syar'iyyah allati maradduha ila al-kitab was sunnah. Ini isim makan, tempat kembalinya adalah kitab was sunnah. Fa yajibu at-tasabbutu fihi ghayat at-tasabbuti. Maka wajib untuk betul-betul kokoh di situ, jangan asal-asal ketika mau mengkafirkan atau menjadikan seorang fasik. Fala yukaffir wala yufassik. Maka jangan mentakfir, jangan menjadikan seorang fasik illa man dalla al-kitabu was sunnatu ala kufrihi wa fisqihi. Ini maknanya maraddaha atau maradduha ila Allah wa rasulih. Iya. Baik, wal aslu fil muslim al-zahir al-adalah. Jadi wal aslu fil muslim al-zahir adalah baqa islami, itu mana? Jadi asal dari seorang muslim yang nampak dan dia adalah maksudnya terpercaya begitu, itu tidak boleh dicabut darinya Islam. Itu asalnya. Itu asalnya seorang muslim. Kalau dia muslim sudah. Asalnya dia seorang muslim. Wa baqa'u adalatihi, dan kepercayaannya ini itu tinggal. Tidak boleh dikatakan dia khianat atau apa. Tidak ada. Adalahnya. Hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu bimuqtada dalil syar'i, sampai jelas akan hilangnya hal tersebut darinya, tapi dengan kandungan dari Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil. Sama ya. Sudah belajar apa namanya? Qaid usul fikih. Manzumahnya. Sudah tak? Sudah. Oh belum? Oh baru usul fikih ya? Qaid usul fikih belum? Qaid fikih belum? Ini sama juga dengan asal ibadah itu apa? Haram. Ya kan? Tidak boleh dilakukan ibadah. Asal ibadah itu haram. Kapan boleh ibadah? Kalau ada dalil. Asal perkara adat, kebiasaan, makan, minum, tidur, itu boleh. Kapan dilarang? Kalau ada kandungan dalil yang melarang hal tersebut. Semua makanan, semua hal tersebut halal atau tidak? Halal. Kapan haram? Kalau ada dalil. Sama juga ini. Asalnya seorang muslim itu muslim. Dia terpercaya. Kapan dikatakan kafir? Kalau ada dalil yang mengharuskan bahwasanya dia ini kafir. Dia ini kafir dari perbuatannya dan seterusnya. Kata beliau, wala yajuzu at-tasahul fi takfirihi wa tafsikihi lianna dhalika fi mahdurain azimatain atau azimain. Tidak boleh seorang bermudah-mudahan pada mengkafirkan atau memfasikkan, karena padanya ini ada dua bahaya yang besar. Ahaduhuma iftira'ul kadhibi 'ala Allah Ta'ala fil hukmi wa 'ala al-mahkumi 'alaihi fil wasfi alladhi nabazahu bihi. Pertama, bentuk kedustaan
terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hukumnya, ya kan? Kenapa? Karena Allah tidak mengkafirkan, kamu kafirkan. Allah tidak menjadikan dia fasik, kamu jadikan dia fasik. Iya. Kemudian bentuk dusta terhadap al-mahkum alaih, yang dihukumi. Iya, yang disebut dengan kafir, kamu fasik. Iya. Fi wasfil ladzi, pada sifat yang dia lakukan dengannya. Anta kafir, anta fasik. Itu enggak boleh. Itu kedustaan. Iya, enggak dalilnya. Iya, mana buktinya? Jadi kalau dia tuduh, maka dia bentuk pendustaan terhadap Allah dan terhadap yang dituduh ini, yang diberi hukum. Asani, al-wuqu'u fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. Yang kedua adalah jatuhnya lakop tersebut kepadanya kalau yang dituduh ini tidak terbukti bahwasanya dia kufur. Ini dua bahaya yang kembali bagi orang yang mudah-mudahan dalam mentakfirkan atau memfasikkan. Anta kafir, anta fasik, mubtadi' dan seterusnya. Iya. Bahaya pertama bentuk pendustaan, yang kedua bisa saja kalau ini benar, kalau yang dituduh ini selamat dari apa yang kita tuduhkan, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Fa fi sahih Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Wa fi riwayatin in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalik illa haru alayhi. Ini dalilnya menunjukkan bahwasanya seorang menuduh kemudian tidak benar, maka kembali kepadanya. Kata Nabi SAW, idza kafara ar-rajulu, kalau seorang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dengan rincian, kalau salah kembali kepada orang yang menuduh. Wa fi riwayatin in kana kama qala, kalau seperti apa yang diucapkan, wa illa, kalau tidak, raja'at alaihi, kembali lakop itu kepadanya. Wa fihi an Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan, siapa yang mengaku memanggil seorang dengan kekufuran, ya kafir, au qala aduwwullah, maka walaysa kadzalik, dan tidak benar itu, maka illa haru alaihi. Ini dua bahaya yang dengannya tidak boleh seorang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Dalam mengkafirkan. Baik. Kemudian kata beliau, ala hadza fayajibu qabla al-hukmi 'ala al-muslim bi kufrin aw fisqin ay yanzura fi amrayn. Maka dari bahaya ini, maka wajib seorang sebelum memberi hukum terhadap seorang muslim dengan kekufuran atau kefasikan, maka dia lihat dua perkara. Ahaduhuma dalalatul kitab wa sunnah ala anna hadzal qaul aw fi'l mujib lil kufri aw fisq. Ini poin penting ini. Pertama, dilihat dulu kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Apakah ucapan seperti ini, perbuatan seperti ini itu mewajibkan kufur atau tidak? Ini dari sisi apa? Ucapan. Misalnya ini menyembah berhala. Apa kita katakan? Ini perbuatan kekufuran. Begitu. Dia mengatakan Allah punya anak, Allah mengambil anak. Ini ucapan kekufuran. Kenapa begitu? Karena ada dalilnya. Ya kan? Ada dalilnya. Perbuatan dan ucapan dilihat. Ini timbangannya, dilihat dulu ucapannya. Jangan dulu lihat orangnya dulu, ucapannya dulu. Yang kedua, kalau yang di atas disebut dengan takfir takfir bi ghairi muayyan, diistilahkan. Takfir bi ghairi muayyan atau takfir naw'.
Kalau yang kedua ini takfir al-muayyan. Kata beliau, intibaqu hadzal hukmi, penyesuaian hukum ini ala qailil muayyan, terhadap orang yang bicara secara tertentu. Iya. Aul fa'il muayyan, atau yang melakukan yang tertentu ini. Kalau muayyan berarti sudah ditentukan. Iya. Orang berbicara yang ditentukan dan orang yang berbuat yang ditentukan. Bihaitsu, dari sisi apa? Tatimmu syurutut takfir wa tafsiki fi haqqihi wa tanfiya atau wa tantafi al-mawani. Ini dia. Caranya bagaimana disesuaikan ucapan hukum seperti ini, hukum kafir dengan pada orang yang bicara, orang yang melakukan, tapi dengan apa? Sempurna syaratnya dan terangkat mawani'nya. Sudah lewat. Di mana? Hah? Iya, ini sudah panjang lebar situ. Dijelaskan. Wa min ahammi syurut, makanya saya di sini cuma menyebutkan yang terpenting syaratnya, ini paling banyak penting untuk kita dapat. Kita ketahui ayyakuna aliman bi mukhalafati allati aujabat ayyakuna kafira aw fasiqa liqoulihi ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli shay'in 'alim innallaha lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Kata beliau, yang paling pentingnya adalah dari syarat-syarat yang terpenting adalah dia harus ada ilmunya. Berarti ini lawan dari al-jahl. Dia harus aliman bi mukhalafatihi. Dia harus tahu, dia harus mengetahui penyelisihannya ini. Allati aujabat, yang penyelisihan ini mewajibkan dia menjadi seorang kafir atau fasik. Iya. Dia harus apa? Tahu. Mana? Liqaulihi ta'ala wa may yushaqiqir rasul, siapa yang durhaka kepada Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, tapi setelah jelas untuknya petunjuk, maka wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan dari kaum mukminin, itu menyelisih jemaah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iya. Ini di sini ancaman neraka. Sini ada ancaman neraka. Jadi syahidnya di mana? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Iya. Setelah jelas untuknya petunjuk. Di ayat lain, wa ma kana Allahu liyudilla qauman. Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum ba'da in hadahum, setelah Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk dulu. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai jelaskan untuk mereka apa yang mereka takutkan. Iya. Mereka bertakwa dengannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi syahidnya ba'da id hadahum, setelah Allah beri petunjuk. Setelah Allah beri petunjuk sampai dijelaskan untuk mereka apa yang mereka takuti. Kata beliau, lihada qala ahlul ilm, oleh karena itu berkata ahlul ilm, la yakfuru jahilul faraid idza kana haditha ahdin bi islamin hatta yubayyana lahu. Tidak kufur orang yang mengingkari salat, puasa, haji, zakat kalau dia ini orang baru masuk Islam sampai dijelaskan untuknya dulu. Ini seperti kisah siapa? Hadisnya? Hadisnya siapa? Di Al-Arba'in. Hah? Abu Waqid Al-Laythi. Iya. Kemudian kata beliau, wa minal mawani' ma yujibul kufra al-fisqa bi ghairi iradatin minhu lidzalika suwarun. Dan dari penghalang-penghalang adalah yang
menjadikan, yang mewajibkan pada kekufuran atau kefasikan tanpa ada iroda darinya. Berarti dia apa ini? Al-mukrah. Iya. Dia melakukan kekufuran karena atau afwan. Ini secara umum ya, akan dijelaskan nanti bentuk-bentuknya. Jadi dia jatuh kepada sesuatu yang mewajibkan kekufuran tapi tanpa iroda. Maksudnya bukan kemauannya. Bukan kemauannya. Dan ini ada bentuknya. Iya. Kata beliau minha. Di situ apa? Ayukrah. Iya. Itu cocok di sini saya. Ayakun di sini. Ayukrah ala dalika fayaf'aluhu lid-da'i al-ikrah. La itmi'nanan bihi. Kata beliau, dipaksa terhadap hal tersebut, yaitu kekufuran, kefasikan. Dia pun melakukannya dengan dai adanya paksaan dan tidak ada ketenangan dengannya. Iya, tidak ada tumanina. Kata beliau, kalau ini fala yakfur hina idin. Kalau seperti ini modelnya tidak kufur. Liqaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun 'adzim. Syahidnya, iya, man kafara billahi min ba'di imanihi. Iya. Seorang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ini kisah siapa? Ammar bin Yasir. Ya. Tak kala dipaksa untuk berbuat mengucapkan kekufuran, menghina Rasulullah. Datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, saya sewaktu ditahan saya disuruh ini mengucapkan kekufuran. Iya, tapi saya tidak tenang dengan hal itu. Terpaksa. Kata Nabi SAW, kalau kau diperintah seperti itu lagi maka ucapkan. Dalam keadaan apa? Mengingkari. Kalau kau di kejadian itu tertimpa lagi padamu maka ucapkan itu. Iya, ucapkan itu. Kemudian turun ayat ini sebab turun ayat. Kisah dari Ammar bin Yasir. Wa minha. Jadi ini bentuk pertama, yaitu dipaksa. Ini tanpa iroda kan? Yang kedua di antara contohnya adalah ayyaghliqu alaihi fikruhu fala yadri ma yaqul. Yaitu otaknya ini tertutup, terkunci. Maka dia bicara tidak tahu apa yang dibicarakan. Alasannya li syiddati farhin, karena terlalu bahagia. Seperti kisahnya siapa? Iya, lillahi apa? Lallahu asyaddu farhan. Iya. Bi taubati 'abdihi min hadzal rajul. Itu lelaki yang kehilangan tunggangannya dan makanannya sampai putus asa, kemudian tak kala tidur bangun tunggangannya sudah di sampingnya. Apa dikatakan? Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Iya, ini bicara kekufuran ini, kekufuran itu tidak? Kufuran, tapi kenapa diucapkan tidak kufur ini orang? Karena diucapkan karena di syiddati farh, au huznin, au khaufin, au nahwi dalik. Jadi kalau dia lakukan sesuatu karena sempit keadaannya, dia tidak tahu, seperti orang gila juga ya. Orang gila. Iya. Kadang dia akalnya di mana? Hilang akalnya. Tidak tahu apa, orang gila itu tidak tahu apa dia bilang. Tapi satu keutamaan untuk orang gila, dia tidak lupa robnya. Saya kan ngajar di Kontang maghrib. Tiba-tiba datang pertengahan dars, datang orang pakai celana pendek, kotor bajunya, datang di depan dars, tidak jauh dari sini, langsung sholat, tidak ruku langsung sujud, bangun lagi, tidak ruku langsung sujud, kemudian setelah itu salam, langsung salam, keluar. Saya bilang sama anak, ini orang gila atau? Tapi dia tidak lupa robnya.
Ya kan? Datang sholat di masjid menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, itu fitrah ya. Fitrah. Ya. Baik. Jadi kalau orang sadar tidak sholat, apa namanya? Orang gila masih sholat. Apa namanya kalau orang tidak tahu apa namanya. Kata beliau, ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. إيه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده إذا هو biha qaimatun indah. Idza di situ idza apa? Fujaiyah. Masuk dalam jumlah ismiyah. Fa akhadha bi khatimiha atau bi khitamiha. Summa qala min shiddatil farh Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farh. Ini dia. Allah sangat gembira, penetapan sifat shiddatul farh untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi taubi 'abdihi hina itu, tak kali bertobat. Kegembiraan untuk orang bertobat dari salah satu negerian terhadap tunggangannya yang dia berada di negeri yang tandus, kemudian tunggangannya itu meninggalkannya. Di situ ada makanannya, minumannya, dia pun berputus asa cari di mana. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon, kemudian bersandar di naungannya dalam keadaan dia sudah berputus asa untuk dari tunggangannya ini sudah habis, tidak ada makanan, tidak ada minuman, di situ semua putus asa, capek. Tak kala dia sandar di situ, tiba-tiba tunggangannya ini berdiri di sisinya. Maka dia pun mengambil genggamannya supaya tidak lari lagi. Kemudian kata Nabi SAW, "Summa qala min shiddatil farh, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ini dia. Kemudian kata beliau, sekarang habis ya. Jadi ini hukum dari penjelasan umum tentang apakah orang mentakwil itu kufur atau tidak. Ini ya, dilihat dari dua hal, dilihat dari ucapan dan dilihat dari orang yang berucap. Kalau dilihat dari ucapan ini jelas. Kalau sesuai dengan dalil syar'i, dilihat kalau ini adalah kekufuran, disebutkan kekufuran dalam hadis Al-Quran, maka kita katakan ini ucapan kekufuran, kefasikan, kesyirikan. Kemudian dari sisi orangnya ini tidak semena-mena. Ada syurut dan ada mawani. Di antaranya, di antara contohnya lain adalah al-ikhtiyari, sesuai dengan keinginannya, dia yang inginkan. Lawannya apa? Dipaksa. Qala rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Majmu' Fatawa Ibnu Qasim, berkaitan tentang ini. Takfir mungkin, takfir. Qala rahimahullah wa amma at-takfir fas-sawabu anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haqq fa akhtaha lam yakfur. Siapa yang adapun pentakfiran ini, maka yang benar siapa yang bersungguh-sungguh dari umat Nabi Muhammad SAW dan memaksudkan al-haq, jadi mujtahid, fa akhta'a, tapi dia salah, maka tidak kufur. Bal yughfar lahu khata'uhu, tapi dimaafkan untuknya kesalahannya. Wa man tabayyana lahu ma jaa'a bihi ar-rasul, tapi siapa yang jelas untuknya apa yang datang dengannya Rasul, fasyaqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wattaba'a ghayra sabilil mu'minin fa huwa kafir. Dia durhaka kepada Rasul setelah jelas untuknya petunjuk dan dia menyelisih jalan para as-salaf, itu menyelisih ijma', maka dia kafir. Wa ittaba'a hawahu wa qassara fi talabil haqq, siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan dia kurang dalam mencari al-haq, biasa-biasa saja, santai. Wa takallama bil ilmi, dan bicara tanpa ilmu, fa huwa 'asin mudnibun. Summa qad yakunu fasiqan, kadang dia sampai kepada kefasikan. Wa qad yakunu lahu, lihat, dan kadang dia memiliki hasanat turajjihu ala sayiatihi, atau tarajjaha
Yatatarajjah ala sayiatihi. Iya. Kadang dia punya kebaikan yang lebih unggul daripada kejelekannya. Iya, innal hasanati yudhibna sayiat. Iya. Berapa keadaan di sini? Ada 3. Iya, ada yang tidak kufur. Iya. Ini orang yang mujtahid. Dan ada yang kufur. Ini kalau sudah jelas. Dan yang terakhir, iya, dia pelaku maksiat, bahkan bisa disebut fasik. Tapi ingat, iya, kadang dia punya kebaikan yang bisa menghapus dari dosa itu. Iya, ini insaf ini. Ya, dia tidak langsung. Waqala, demikian pula di Al-Majmu', hada ma'anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'zamin nas nahyan an yunsaba mu'ayyan ila at-takfiri wat tafsiki wa ma'siyatin. Dan ini bersama dengan saya ini selalu, iya, bagi siapa dan siapa yang duduk bersamaku, dia pasti tahu, iya, dari saya bahwasanya saya ini dari manusia yang paling besar, paling melarang, iya, untuk dinisbahkan secara tertentu orang tertentu kepada kekafiran atau kefasikan atau kemaksiatan. Maksudnya bilang asin, iya, lakob asin, iya. Illa idza alima annahu, kecuali dia tahu annahu qad qamat 'alaihi al-hujjatu ar-risaliyatu allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra. Kecuali kalau dia tahu bahwasanya telah tegak atasnya hujjah risalah yang siapa yang menyelisihinya kadang kafir, kadang fasik, kadang 'asiyan, pelaku maksiat. Kata beliau, wa inni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah khata'ahu, dan saya juga selalu mentakrir bahwasanya Allah telah mengampuni untuk umat ini kesalahannya. Wa dzalika ya'ummu al-khata' fi masail al-khabariyah al-qauliyah wa masail al-amaliyah. Dan ini mencakup kesalahan pada masalah khabariyah, qauliyah, itu ilmiah atau amaliyah. Permasalahan tentang amaliyah. Wa ma zala salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masail, dan terus menerus para salaf ini itu ada perdebatan pada masalah seperti ini. Walam yashhad ahadun minhum, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersaksi ala ahadin terhadap sebagian yang lain, la bi kufrin wala bi fiskin wala bi ma'siyatin. Tidak. Maksudnya terjadi perselisihan dari ini salah, ini benar, ini salah, ini. Tapi tidak bilang kamu salah, ya sudah, kamu fasik, kamu asli. Tidak ada. Wa dzakara amsilatan. Kemudian beliau menyebutkan contoh di Majmu' Fatawa. Summa qala wa kuntu ubayyinu anna ma nuqila 'ani salafi wal a'immati min itlaqil qawli bi tafsir man yaqulu kada wa kada fa huwa aidan haqqun. Dan saya juga telah jelaskan bahwasanya apa yang dinukil dari para salaf dari pengitlakan ucapan dengan kekafiran, siapa yang mengatakan ini dan itu, maka ini juga benar. Lakin yajib at-tafriq bainal itlaq wa ta'yin. Tapi perhatikan, ada namanya itlaq, ada namanya ta'yin. Itu namanya kekufuran secara sifat. Iya, man fa'ala kada faqad kafar. Dengan anta fulan kafir. Beda. Harus dibedakan. Kata beliau, ila an qala at-taghfiru huwa minal wa'id. Pengkafiran itu dari ancaman. Fa innahu wa in kana al-qawlu takdziban. Iya. Lima qalahu Rasul. Walaupun ini ucapan itu dusta terhadap apa yang disebutkan oleh Rasul, lakin qad yakunu ar-rajulu. Tapi kadang ini yang bicara haditsu ahdin di Islam. Memang ucapannya menyelisih Rasul, tapi orangnya ini apa? Orang baru Muslim. Jadi kita katakan apa? Kalau orang seperti ini, ucapannya ucapan kekufuran, tapi orangnya berhenti dulu. Begitu modelnya. Jadi harus itu tanda itu ucapannya dunia. Iya. Walakin yajib at-tafriq bainal itlaq wa at-ta'yin fil kufr. Wajib
harus tahu supaya tidak sembarang. Ya. Qala au nasha'a bi badiyatin ba'idatin, atau dia ini tumbuh di tempat yang sangat jauh dari negeri yang di situ ada Islam, dikenal syariat Islam. Iya. Di ujung bumi misalnya. Iya, jauh sekali. Kata beliau, wa mislu hada la yakfur. Iya. Bijahdi ma yajhaduhu hatta taquma alaihi hujjah. Orang seperti ini itu tidak kufur dengan juhudnya, pengingkarannya. Iya. Apa yang dia ingkari sampai tegak atasnya hujjah. Qad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilka an-nusus. Kadang juga seorang tidak dengar terhadapnya nas yang melarang hal tersebut. Iya. Ia mengatakan ini kufur, tidak dengar. Atau au sami'aha wa lam tasbut indah. Atau dia dengar tapi dia merasa ini dhaif hadisnya. Misalnya seperti hukum musik. Iya, katakan sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, maka dia katakan musik halal. Iya, atau rokok. Iya, dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Kan seperti itu. Kemudian au aradaha indahu mu'aridun akhar, atau muncul padanya sesuatu yang lain dalam dirinya sehingga dia tidak berpendapat dengan hal tersebut. Iya. Au jaba ta'wiluha, yang mewajibkan untuk ditakwil wa in kana mukhtian. Misalnya dia pandang lafaznya enggak bisa ini. Ini disebut dengan apa? Takwil. Jadi banyak alasan. Ini banyak ya disebutkan. Ada buku yang bagus ini, Raf'il Malam an A'immatil A'lam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu di situ antum akan tahu bagaimana ulama itu ketika mendapati ucapan yang menyelisihi ucapan Rasulullah SAW. Iya. Dan itu kadang bukan dari para a'imah saja, Imam Arba di atasnya, sampai ada para sahabat. Diceritakan di situ saling berselisih dari penafsiran ayat, penafsiran hadis. Tapi mereka tidak ada yang mengatakan anta fasik, anta kafir, dan seterusnya. Maka dikatakan raf'ul malam an a'immatil a'lam, mengangkat malam, celaan dari a'immatil a'lam, imam-imam dunia. Imam dunia. Itu bagus bukunya. Ya, bagus bukunya. Dan ada contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di situ. Ya, Ibnu Taimiyah di situ. Qala rahimahullah ta'ala wa kuntu daiman adhkurul hadits alladhi fi sahihain. Dan saya juga selalu menyebutkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Fi ar-rajul alladhi qala idza ana mittu, kalau saya mati, fa ahrikuni summa astihuni summa dharuni fil yammi. Ini sudah tahu kisahnya itu? Iya. Ini orang terdahulu. Kata Nabi SAW, ada orang disebut pada anaknya, diberi nasihatnya, kalau saya mati, bakar saya. Iya. Kemudian jadikan sampai abu, ambil, kemudian hempaskan di lautan. Jadi abu toh dibakar jadi abu, abunya diambil kemudian dihempaskan di lautan. Iya, diambil angin laut. Fa wallahi, lihat ini ucapannya. Fa wallahi, demi Allah, la in qaddarallahu alayya la yu'adzibani 'adaban ma 'adzabahu ahadan minal a'lamin. Ini ragu terhadap kudrat Allah, dibarengi dengan rasa takut. Kalau Allah memang mentakdirkan punya kudrat terhadap saya, maka Allah akan mengazab saya. Iya, di mana azab tersebut tidak diazab kepada selainnya dari alam ini. Jadi kenapa dia mau jadikan tubuhnya dibakar menjadi abu ini? Karena dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ragu pada kudrat Allah. Ketika dia jadikan sebagai sudah menjadi abu, maka Allah tidak bisa kumpulkan jadi manusia lagi. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa takutnya kepada Allah, diazab dari dosa. Lihat, khauf ini apa? Ibadah, ya kan? Ibadah.
Fafa'alu bihi dzalika faqal. Maka mereka pun yang diberi nasihat ini oleh orang ini melakukannya sudah. Faqala Allah, tak kala di akhirat nanti Allah akan bicara kepadanya. Ma hamalaka ala ma fa'alt? Apa yang membawa untuk melakukan itu? Qala khasyituka. Saya takut, saya diadab olehmu. Perhatikan, ragu pada kudrat Allah, kekufuran. Ya? Kekufuran. Tetapi apa yang membawanya ke situ? Hah? Apa? Rasa takutnya. Rasa takutnya membawanya ketika dia menasihatkan untuk jadikan sebagai abu. Iya. Dia melakukan ini karena ragu pada kudrat Allah SWT. Ini kekufuran. Tetapi kenapa diampuni? Hah? Iya, karena ada amalan khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Nabi SAW faghufirullah. Sekarang kita lihat penjelasan dari dunia. Fa hadha rajulun syakka fi qudratillah wa fi 'adatihi idza duriya. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau lagi ini ragu pada kudrat Allah dan pengembaliannya menjadi manusia lagi kalau sudah dijadikan sebagai abu. Kalau sudah dihempaskan sudah terbang kemana-mana. Bal ya'taqada annahu la yu'ad, bahkan dia meyakini bahwasanya tidak akan dibangkitkan. Ini kekufuran. Wa hadha kufrun bi ittifaqil muslimin. Lakin kana jahilan. Ini dia. Tapi dia ini bodoh. La ya'lamu dzalik, tidak mengetahui hal tersebut. Wa kana mu'minan yakhafu Allah, tapi dia mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ayyu'aqibahu faghufira lah. Bidzalik, maka dia pun diampuni dengan hal tersebut. Wal muta'awwilu min ahli ijtihad, lihat, tetapi dan orang yang mentawil dari ahlul ijtihad, lihat. Wal hirsi ala mutaba'atir rasul, dan dia ada semangat mengikuti Rasulullah SAW, lihat, aula, ini lebih pantas bil maghfirah min misli hada. Iya. Jadi ini perbandingan ya. Kalau saya seperti ini diampuni, maka orang yang mentawil dari sisi mujtahid, dia mencari kebenaran ini lebih untuk diampuni. Iya, artinya tidak sembarang seorang menghukumi seorang kafir, fasik atau mubtadi dan seterusnya. Wa bihadza ulima al-farq bainal qawli wal qa'il. Di sini diketahuilah perbedaan antara al-qaul wal qa'il, ucapan dengan orang yang berucap, wa bainal fi'l wal fa'il. Falaysa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran yuhkamu ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik. Kata beliau, tidak semua ucapan dan perbuatan itu adalah kefasikan atau kekufuran sehingga dihukumi terhadap orang yang berbuat itu dan orang yang melakukan itu dengan kekufuran. Iya. Jadi walaupun ucapannya kekufuran, tapi tidak mesti orang yang berbuat ini, berucap ini dihukumi dengan kekufuran juga. Tapi kita mengingkari ucapannya, ucapan kekufuran, keyakinan batil dan seterusnya. Qala Syekh Islam Taimiyah rahimahullah fi Majmu' Fatawa, wa aslu dzalik anna al-maqalah allati hiya kufrun bil kitab was sunnah wal ijma' yuqalu hiya kufrun qawlan yutlaqu kama dallat ala dzalika ad-dalalatu asy-syar'iyyah fa innal imana min al-ahkamil mutalaqqah anillahi wa rasulihi laysa dhalika mimma yuhkamu fihi an-nasu bidununihim laysa dhalika mimma yahkumu fihi an-nasu bidununihim wa ahwaihim wa la yajibu an yuhkam fi kulli shakhsin qala dhalika bi annahu kafirun hatta yathbutu fi haqqihi shurutu at-takfiri wa tantafi mawani'uhu mislu man qala innal khamra aw riba halalun liqurbi ahdihi bil islam أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى تثبت
indahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha ila an qala fa innahu la yakfurun hatta taqum alaihim hujjah bir risalah kama qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa qad 'afa Allahu li hadhihi al-umma 'anil khata'i wan nisyan. Itu kalam. Kata beliau, asal dari ini bahwasanya ucapan yang dia adalah kekufuran terhadap Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dikatakan dia adalah kekufuran sebagai ucapan yang diitlakkan terhadap apa yang ditunjukkan oleh dalil syariah. Bisa? Dikatakan ucapan kekufuran kalau ditunjukkan oleh dalil. Kata beliau, fa inna limana, karena keimanan itu minal ahkam mutalaqqah 'anillahi wa rasulih, itu hukum yang diambil dari Allah dan Rasul. Laisa dzalika mimma yahkum fihi an-nasu bi dhununihim wa ahwa'ihim, bukan hal tersebut dari apa yang manusia menghukumi padanya dengan sangkaan dan hawa nafsu mereka. Wala yajibu an yuhkam fi kulli syak, dan tidak wajib dihukumi pada setiap syak. Qala dzalika, yang mengatakan hal tersebut bi annahu kafir, walaupun itu kekufuran. Hatta yathbutu fi haqqihi, sampai tetap pada haknya syurutut takfir wa tantafiya mawani'uhu, sampai terangkat mawani'nya dan terpenuhi syaratnya. Bisa? Iya. Mislu man qala, semisal orang yang mengatakan innal khamra riba wa riba halal. Ini apa? Kekufuran. Ingkar, juhud. Liqurbi, kenapa tidak diingkari? Tidak dikatakan, orang yang mengatakan ini dikatakan kufur li qurbi ahdihi bil Islam, karena baru masuk Islam, belum tahu, belum belajar. Iya, dan mungkin diambil dari agama sebelumnya. Qala aw linushu'ihi fi badiyatin ba'idatin, atau dia tumbuh di badia, itu lembah yang sangat jauh dari pemukiman, dari kota. Di situ tersebar dakwah. Iya. Jangan sabun saya tidak tahu. Iya. Cermin lihat mukanya. Siapa nih? Iya, kata beliau kama kana, atau au sami'a kalaman ankar, atau dia mendengar ucapan ini pengingkaran, artinya ini fulan mengingkari. Ya sudah, saya ingkar juga. Iya. Walam ya'taqid annahu, dan dia tidak meyakini bahwasanya annahu minal Qur'anil Karim, dan dia tidak meyakini dari Al-Qur'an dan Sunnah. Atau dari Al-Qur'an, iya, dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala annahu min hadis Rasulillah, bukan juga dari hadis. Kama kana ba'du salaf, sebagaimana sebagian dari para salaf itu yungkiru asya'a, dia mengingkari sesuatu, tapi hatta tasbutu indahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sampai tetap di sisinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya ini. Bisa? Iya. Jadi tidak sembarang. Ila an qala fa innahu la yakfurun, sampai mengatakan mereka semuanya tidak kufur, hatta sampai taquma alaihim al-hujjatu bir risalah, tegak atasnya hujjah dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala li alla yakuna linnas, supaya tidak lagi manusia terhadap Allah hujjah. Ya, alasan setelah diutus kepadanya Rasul. Wa qad afa Allah, dan Allah telah mengampuni untuk umat ini dari khata' wa nisyan. Intah kalam. Qala rahimahullah ta'ala wa li hadha ulima anna al-maqalata aw al-fa'lata qad takunu kufran aw fisqan. Kadang diketahui ya bahwasanya kadang ucapan dan perbuatan itu kadang dia kekufuran atau kefasikan. Wala yalzam min dzalika ay yakuna al-qa'imu biha kafiran aw fasiqan. Tapi tidak mengharuskan yang tegak dengan itu atau yang berbicara dengan itu kafir atau imma lintifai syarti at-takfiri, kecuali, atau apakah dengan terangkat syarat pentakfiran, artinya tidak terpenuhi, atau wujudi mani'in syar'iyyin yamna'u minhu, atau ada penghalang. Iya. Kata beliau, "Man tabayyana lahu al-haq fa asarra 'ala mukhalafatihi." Siapa yang jelas untuknya al-haq, kemudian dia terus-menerus dia di atas penyelesaiannya, tab'an li'tiqadin kana ya'taqiduhu, karena mengikuti akidah yang dia yakini, atau matbu'an kana yu'azzimuhu, atau yang diikuti yang dia agungkan, atau dinan
kana yu'assiruha, atau agama yang memberikan pengaruh. Iya. Fa innahu yastahiqqu ma taqtadi dzalika al-mukhalafa min kufrin aw fusuqin. Maka berhak apa yang mengharuskan dari hal tersebut dari kekufuran atau kefasikan. Fa'alal mu'min, maka untuk seorang mukmin ayyubniya, iya, ma'taqadahu wa amalahu ala kitabillah ta'ala wa sunnati rasulillah SAW. Maka seorang mukmin wajib untuk membangun akidahnya ini dan amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Fayaj'aluhuma imaman lah, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai imam untuknya, iya, sebagai yang diikuti. Yastadi'u binurihima, dia mengambil cahaya dengan cahayanya. Wa yasiru ala manhajihima, dan berjalan di atas metodenya. Fa inna dzalika huwa siratul mustaqim alladhi amara Allah ta'ala bihi fi qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata beliau, karena ini jalan yang lurus yang Allah SWT perintahkan dengannya dalam ucapannya, inilah jalanku lurus, maka ikutilah. Iya. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian pun berpecah dari jalannya, jalan Nabi SAW. Dzalikum wassaqum, itulah yang Allah siapkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun. Wal yahdar ma yaslukuhu ba'dun nasi min kauni yabni ma'taqadahu aw 'amalahu 'ala madhhabin mu'ayyan. Hati-hati bagi sebagian manusia yang membangun, yang menempuh dari sebagian keyakinannya ini di atas madhab yang tertentu. Hati-hati, ya. Fa idza ra'a an-nusus al-kitab wa sunnah ala khilafihi hawala sarfa hadhihi an-nusus ila ma yuwafiqu dhalika al-madhhab ala wujuhin muta'assifah. Kata beliau, dia bawa, kalau dia melihat nas-nas yang menyelisihi dari madhabnya, maka dia bawa, iya, dipalingkan nas-nas tersebut terhadap apa yang sesuai dengan madhabnya di atas sisi yang muta'assifah. Apa artinya? Ada yang tahu? Hah? Iya. Apa namanya? Sewenang-wenang, ya? Cocok. Yaitu ma yuwafiq dzalika al-madhhab ala wujuhin muta'assifah. Maksudnya dengan seenak perutnya saja. Tafsir turunnya malaikat, turun amr, turun begitu. Sewenang-wenang. Terserah dia. Iya. Fa yaj'al kitab wa sunnah tabi'aini la matbu'ain. Dia menjadikan kitab dan sunnah ini sebagai dia mengikuti, bukan untuk diikuti. Jadi ini mengedepankan akal daripada nakal. Iya, jadi jadikan nakal ini mengikuti akal. Akal sebagai yang diikuti. Iya. Akal yang diikuti. Ini sama ya dengan apa namanya? Syahid apa? Syair yang sebutkan apa? Kullu nafsin awhamat tashbiha, ya? Awilhu aw fawwid urut tanziha. Ini tashbihnya di mana dulu? Iya. Melalui apa? Akal atau apa? Pandanganmu saja mungkin. Ya? Engkau melihat ini ada tashbih. Kalau tashbih secara makna umum dan lafaz yang kita ketahui itu jelas tashbih. Tidak boleh diingkari. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Makna tangan umum, mencakup makna Allah dan makna manusia. Tapi kalau penyandarannya sudah hakikat makna, itu sudah beda. Mereka mau masuk di situ, melewati apa? Hudud, batasan yang Allah SWT bataskan kepada kita. Tak kala masuk di situ sudah, bukannya selamat malah jatuh di lubang yang lebih besar, ya kan? Awilhu, awfawidhu. Kalau ditawil masih mending. Kalau fawid, ini lebih. Sebagaimana konsekuensi yang kita sebutkan, ya. Kalau fawidhu berarti seakan-akan Nabi menjelaskan kata turun tanpa ditahu maknanya. Sahabat yang mendengarkan begini-begini tapi dia tidak tahu maknanya. Itu kejelekan luar biasa. Iya. Itu jadi bahaya, lebih jatuh ke lubang yang lebih besar. Kata beliau,
Wa ma siwahuma imaman la tabi'an. Dan selain dari keduanya ini adalah sebagai yang terdepan. Iya. Yang terdepan la tabi'an, bukan sebagai pengikut. Wa hadhihi tariqu man taraqa wa hadha tariqun min turuqi ashabil hawa. Dan ini jalan dari jalan-jalan pemilik hawa nafsu. Iya, yang mengikuti hawa nafsunya. La atba' al-huda, bukan orang yang mengikuti petunjuk. Wa qad zamma Allah hadhihi at-tariq fi qawlihi wa law ittaba' al-haqqa ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka mengikuti al-haq, iya, dari hawa nafsu mereka, al-haq diikutkan kepada hawa nafsunya. Timbangannya apa? Hawa nafsunya. Kata Allah, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kan rusak, jelas. Perpecahan, bal atainahum bidzikrin, tapi kami datangkan kepada mereka peringatan, penyebutan mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun, tapi mereka dari hal tersebut itu berpaling. Wa nawiru fi masalikin nas fi hadzal bab yara al-ujub wal ujab wa ya'rifu shiddat iftiqarihi ila al-luju' ila rabbih fi su'al al-hidayah. Kata beliau yang melihat pada masalik apa bahasa jalan ya, jalan manusia pada bab ini, itu contoh bagus jalan. Tapi ada mana yang lebih cocok, cuman lebih hadir, terlalu capek sudah. Ya, wa nahdiru fi masalikin nas fi hadzal bab. Dan yang memandang pada jalan manusia pada bab ini, yara al-ajab al-ujab, perkara yang sangat menakjubkan. Wa ya'rifu, dan dia akan tahu bagaimana butuhnya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada permintaan tentang hidayah, minta hidayah. Wasabat 'alal haq, dan kokohan di atas al-haq. Wasti'adah minad dhalal, dan bentuk perlindungan dari kesesatan. Wal inhiraf, dari kemalingan, dari berpaling. Wa man sa'alallaha ta'ala bisidqi wa iftiqari ilaihi, bisidqin wa iftiqarin ilaihi, siapa yang minta kepada Allah dengan kejujuran dan kebutuhan kepadanya, aliman bighani rabbih anhu, dan dia tahu bagaimana maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak butuhnya Allah kepada mereka, wa iftiqaruhu huwa, tapi dia tahu juga butuhnya dia kepada Allah. Ila rabbih fa huwa hariyun, maka ini lebih pantas ayustajabullah atau ayastajiballahu ta'ala lahu su'alahu. Ini sangat pantas atau pantas Allah untuk membalas, menjawab doanya. Wa yaqulu ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Iya. Kalau meminta hamba kepada aku, saya dekat, saya akan menjawab doa orang yang berdoa. Jadi ini bagaimana seorang ketika melihat dari jalan manusia dalam permasalahan seperti ini, itu diistilahkan apa? Sangat yang mengkhawatirkan. Kadang seorang jatuh dalam hal seperti ini tapi dia tidak sadar. Iya. Melakukan seorang dengan kekufuran, dengan kekafiran, melakukan seorang dengan hal yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka kata beliau, melihat seperti ini itu perkara yang ajib. Dia akan terheran, kenapa bisa? Dan tidak ada, dan mereka akan merasakan kebutuhannya terhadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah supaya tidak jatuh dalam perkara seperti ini. Itu mananya. Dan siapa yang meminta kepada Allah dengan hidayah seperti ini, dengan jujur, maka Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Allah menjawab dari doa. Itu kesimpulan dari terakhir ini. Kemudian kata beliau, "Fanasallallahu ta'ala ayja'ala mimman ra'a al-haqqa haqqan wattaba'ah." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang melihat kebenaran dan kita mengikuti. Wa ra'al batila batilan wajtanabah. Kemudian orang yang melihat kebatilan itu batil dan meninggalkannya. Wa yaj'alna hudatan muhtadin wa sulha al-muslihin wa yazighu qulubana ba'da hadana wa yahib lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab walhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وصلى الله وسلم على نبينا الرحمة الهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Iya, dengan ini selesai kita dari kitab ini, alhamdulillah. Iya. Insyaallah setelah ini kita masuk di kitab silsilah yang keberapa di tauhid itu? Kasyf 9 ya. Karena setelahnya itu Fadlul Islam. Setelahnya itu Fadlul Islam. Iya, insyaallah kita masuk di silsilah ke-9. Setelah liburan insyaallah taala. Dan setelah itu baru kita masuk di syarah Aqidah Wasithiyah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.